Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Haikal Fikri, mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6A STAI Al-Hikmah Jakarta. Pada video kali ini saya akan memberikan pelajaran online yang bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Micro Teaching yang diampu oleh dosen tercinta Ibu Maftuha MPD. Selamat menonton. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan tentang surah Al-Zalzalah. Siapa yang tahu surah Al-Zalzalah? Siapa yang tahu artinya? Siapa yang hafal deh? Siapa yang hafal? Ayo. Oke, baik. Di sini Bapak akan menjelaskan dan membimbing kalian untuk bisa menghafal surah Al-Zalzalah. Surah Al-Zalzalah ini adalah surah yang ke-99 dari 114 surat dalam Al-Quran. Jadi surah Al-Zalzalah ini adalah surah yang ke-99 dari 114 surat di Al-Quran. Ingat ya. Surah Al-Zalzalah terdiri dari 8 ayat. Ya, ingat, surah Al-Zalzalah ini terdiri dari 8 ayat. Surah Al-Zalzalah ini tergolong surah Madaniyah. Ya, kenapa Pak kok surah Al-Zalzalah ini tergolong surah Madaniyah, enggak Makiyah? Oke, Bapak jelaskan ya. Kenapa surah Al-Zalzalah ini tergolong surah Madaniyah? Karena diturunkannya. Ya, karena surah Al-Zalzalah ini diturunkannya setelah Nabi Muhammad SAW hijrah di kota Madinah. Ya. Nah, surah ini diturunkan setelah surah An-Nisa. Nama Al-Zalzalah diambil dari kata zilzal yang artinya goncangan. Goncangan tuh yang dahsyat. Oke. Dan terdapat pada ayat pertama surah ini. Jadi nanti kalian akan mendengarkan lantunan surah Al-Zalzalah. Oke, sebelum kita lanjut, marilah kita simak dan kita dengarkan surah Al-Zalzalah. Teman-teman, ingat dan saksikan episode terbaru Riko ya. Setiap Jumat jam 4 sore di channel Riko The Series. Seru deh. Surah Al-Zalzalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha
بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. Oke anak-anak, setelah kita mendengar lantunan surah Al-Zalzalah, marilah kita baca bersama-sama. Baik, Bapak baca duluan, nanti kalian mengikuti ya. Kita bacanya ayat per ayat. Habis ayat langsung kita baca artinya. Oke, sekarang Bapak baca pertama, nanti kamu ikutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Artinya apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha Wa akhrajatil ardu athqalaha. Artinya dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Ayat ketiga, wa qalal insanu ma laha wa qalal insanu ma laha. Oke, artinya ayat ketiga, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Lanjut ayat keempat, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Oke, artinya ayat keempat, pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Lanjut ayat kelima, bi anna rabbaka awha laha. Oke, ikutin. Bi anna rabbaka awha laha. Oke, artinya ayat kelima, karena sesungguhnya
Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu padanya. Kita lanjut ayat ke-6. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Oke, ayat ke-6 artinya pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Kita lanjut ayat ke-7. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Oke, artinya ayat ke-7, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarroh. Zarroh itu seperti biji sawit yang paling kecil, ya. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarroh, niscaya dia akan melihat balasannya. Kita lanjut ayat ke-8. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ayo bareng-bareng. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ayat ke-7, ayat ke-8 artinya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarroh, niscaya dia akan melihat balasannya. Baik, di sini kita telah bareng-bareng bersama membaca surah Al-Zalzalah. Sampai di sini siapa yang sudah hafal? Ayo. Baik, nanti kita akan mengulas kembali pelajaran Al-Zalzalah ini dan kita akan membahas tentang isi kandungannya. Baik anak-anak, setelah kita membaca bersama-sama surah Al-Zalzalah, begitu juga dengan artinya, marilah kita mempelajari tentang isi kandungannya. Mengapa sih surah Al-Zalzalah itu diturunkan? Baik ya, kalian dengarkan, tidak boleh bercanda ataupun mengobrol ya. Simak baik-baik. Kita membahas tentang isi kandungan surah Al-Zalzalah. Isi kandungan surah Al-Zalzalah. Dalam surah ini Allah mengabarkan apa yang terjadi pada hari kiamat, di mana saat itu bumi bergoncang begitu dahsyatnya dan meruntuhkan segala yang ada di atasnya. Ini di atas tuh apa aja coba? Langit, ya, awan, semua tuh yang ada di langit itu turun semuanya, planet semua turun ke bumi. Dan surah ini juga menerangkan bahwa setiap amalan baik dan buruk akan menuai balasannya. Adapun tafsir surah ini adalah di ayat 1 dan 2 surah Al-Zalzalah menjelaskan tentang kejadian hari kiamat. Siapa yang tahu hari kiamat? Ya, hari kiamat itu adalah hari akhir. Hari akhir yang sangat ditakuti oleh semua umat manusia. Hari kiamat adalah hari kehancuran seluruh dunia yang ditandai dengan ditiupnya sangkakala. Ditiupnya sangkakala, trompet sangkakala ditiup. Siapa yang tahu siapa yang meniup trompet sangkakala? Malaikat siapa, ayo? Nah betul, malaikat Israfil. Malaikat Israfil ialah malaikat yang meniup sangkakala dikala nanti ketika sudah ini terjadinya kiamat. Pada hari itu air laut meluap, gunung-gunung meletus dengan dahsyatnya, planet-planet yang di atas itu bertabrakan dan bertebaran, dan manusia berterbangan seperti kapas yang ditiup angin. Allah menjelaskan bahwa kejadian hari kiamat ditandai dengan bumi bergetar dan bergoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat. Begitu kuatnya goncangan itu hingga mengakibatkan bumi mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, seperti lahar, batu kerikil semua.
Yang dimaksud semua itu adalah semua yang ada di perut bumi menghamburkan keluar, baik berupa lahar yang pijar, yang panas, barang tambang, timbunan harta maupun bangkai, termasuk pula jasad-jasad makhluk yang telah terkubur di dalamnya. Ya, banyak jasad-jasad yang sudah menjadi bangkai, pocong-pocong. Nah, itu pada bangun semuanya, pada bangkit ketika hari kiamat. Di ayat ketiga menggambarkan kondisi orang-orang yang menyaksikan dan mengalami kejadian yang dahsyat dan belum pernah terjadi itu. Baru pertama kali merasa bingung dan tercengang, lalu berkata, apa gerangan yang terjadi pada bumi ini? Ya, di bumi ini kenapa ini? Ada apa dengan keadaan bumi ini? Seperti itu di ayat ketiga. Manusia ketakutan melihat fenomena alam yang terjadi pada hari itu. Padahal bumi sebelumnya begitu tenang, aman, dan kokoh di atas permukaan. Saat terjadi goncangan yang dahsyat itu, bumi seakan-akan ingin menjelaskan kepada manusia bahwa kejadian yang belum pernah terjadi ini tidak dengan ketentuan yang berlaku di alam semesta dalam keadaan biasa. Kemudian di ayat yang kelima, di ayat keempat dan kelima, kegelisahan manusia tersebut tidak berlangsung lama karena segera terjawab di ayat keempat dan kelima. Di dalam ayat 4-5 tersebut dijelaskan terjadinya guncangan tersebut merupakan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memerintahkan kepada bumi untuk menjadi demikian lewat isyarat. Allah menyuruh bumi untuk mengeluarkan semua perut isi-isinya. Allah jadikan kiamat itu. Pada ayat ke-6 dijelaskan pada hari terjadi gempa besar itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam. Ada di antara mereka yang putih mukanya, dan ada pula yang hitam, dan sebagiannya ataupun dari ujung tubuh, dari ujung rambut sampai ujung kuku itu hitam semuanya. Mereka keluar dengan berbondong-bondong, lalu diperlihatkan kepada mereka balasan sesuai amal yang mereka lakukan di dunia berdasarkan kitab yang dijelaskan dalam Al-Quran. Catatan amal perbuatan sesama di dunia yang mereka terima setelah melewati hisab. Mereka keluar dengan kelompok-kelompok yang terpisah-pisah. Setiap kelompok akan mengarah ke tempatnya masing-masing, surga ataupun neraka. Lanjut di ayat yang ke-7 dan ke-8 menjelaskan bahwa setelah dibangkitkan dari kubur, setelah tuh mayat-mayat bangun semuanya, setelah bumi mengeluarkan isi perutnya tadi itu seperti mayat, pocong-pocong, seperti kuntilanak itu pada bangkit dari alam kuburnya, manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar, di padang yang sangat luas. Padang pasir kalah, padang apa lagi, nasi padang kalah, padang mahsyar, padang yang paling luas, ya, seluas jagat raya, untuk dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal perbuatannya, semua amal akan diperhitungkan, tidak akan hilang sekalipun sangat sedikit. Barang siapa yang berbuat kebaikan di dunia meski sebesar zarroh, yang tadi Bapak jelaskan, zarroh itu seperti biji sawit itu kecil banget, ya. Barang siapa yang berbuat kebaikan di dunia meski sebesar biji zarah, meski sekecil perbuatan, maka Allah akan memberikan balasan yang setimpal, bahkan bisa berlipat-lipat ganda. Begitu pula untuk amal buruk, meski sebesar zarah kamu lakukan keburukan dalam sekecil apapun, maka Allah akan memberikan balasannya. Oke, paham sampai sini anak-anak? Di sini Bapak akan menjelaskan lagi tentang menunjukkan beberapa hal, diantaranya bahwa sekecil apapun amal yang kamu lakukan, sekecil apapun perbuatan yang kamu lakukan di dunia, itu pasti ada balasannya. Semisal contoh, kamu melakukan perbuatan baik, semisal merapikan sendal, ya, merapikan sendal guru, merapikan sendal orang tua. Di sekolah kamu merapikan sendal guru, itu ada perbuatan kecil tapi akan berdampak yang baik dan bagus. Nanti kamu dicap sebagai anak yang rajin, ya. Ketika disuruh guru itu nurut, ya, tidak boleh melawan, lebih-lebih disuruh oleh orang tua, ya. Terus lagi perbuatan kecil apalagi, contohnya semisal kamu disuruh membeli masoko ataupun roiko ataupun apapun itu, disuruh oleh orang tua untuk ke warung, disuruh semisal Joko tolongin mak,
beliin sasa di warung, tulungin itu, harus berangkat ke warung ya. Karena segala sesuatu, apapun perbuatan kebaikan itu akan menimbulkan dampak yang baik ya. Nanti kamu akan jadi patuh sama orang tua, jadi anak yang soleh dan soleha ya. Ketika orang tua minta tulungin ya, nggak boleh ngelawan. Oke, nanti ketika kamu ngelawan sama orang tua, kamu nanti jadi anak durhaka, jadi anak yang tidak baik ya. Kamu harus memberikan segala apapun untuk orang tua dan membuat kebaikan yang bagus. Sampai sini paham semuanya? Oke, nanti ketika pulang Bapak akan tanyakan kepada kalian apa itu arti al-zalzalah. Nanti kalau Bapak tanya, coba ayat keberapa, ayat pertama coba sebut, coba lantunkan ayat pertama di surah al-zalzalah. Semuanya sampai sini ayat yang ini saja yang dapat Bapak sampaikan pada pembelajaran Al-Quran hadis ini di dalam materi mempelajari surah al-zalzalah. Mungkin sampai sini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun ada kata-kata yang kurang enak di dalam hati kalian. Bapak mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai sini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, masih bersama dengan saya yang ngajar tadi. Oke, di sini saya akan pesan dan kesan kepada kalian semua yang menonton video ini. Apabila ada salah kata ataupun kepada ibu dosen pengampu, ibu maftuhah yang tercinta, mohon maaf apabila ada salah kata ataupun masih ada belibet-libet di mulut saya, itu mohon maaf ya sebesar-besarnya. Ataupun ada kata-kata yang kurang enak ataupun yang salah, tolong diarahkan. Baik, untuk teman-teman sekalian semuanya yang menonton video ini, apabila ada keseruan ataupun kejanggalan ataupun yang kurang, bisa ditambahkan di kolom komentar. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.